Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu sebentar waktunya. Ada beberapa yang mau saya obrolin yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan dilema etika dan atau rujukan moral untuk kepentingan pengambilan keputusan di sekolah. Ya, mangga Pak Rindar. Ini untuk kegiatan CGP ya Pak Rindar ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terrealisasi di SD Sukarti ini. Ini yang pertama, pertanyaan dari saya, bagaimana biasanya Ibu mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau rujukan moral dalam konteks sekolah yang Ibu pimpin? Baik, begini ya Pak Rindar, kita mengidentifikasi situasi dilema etika atau rujukan moral itu dengan memperhatikan pertentangan nilai, kemudian dan pertentangan nilai, dampak pada murid, dan konsultasi dengan tim guru, dan beracuan pada kode etik profesional guru. Baginya penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada murid dan memastikan bahwa kebijakan sekolah itu selaras dengan prinsip-prinsip etika. Itu yang Ibu rasakan. Jadi selaras dengan prinsip etika ya? Iya. Selanjutnya, bisakah Ibu ceritakan bagaimana Ibu biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya di sekolah? Begini, pertama kita menjelaskan bahwa dalam situasi semacam ini biasanya akan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap opsi yang tersedia, yang akan melibatkan berbagai kepentingan termasuk tim guru, komite, orang tua, dan murid. Keputusan yang diambil harus selaras dengan visi sekolah kita dan nilai-nilai yang dianutnya. Pertimbangan etika, dampak jangka panjang, dan kesejahteraan murid selalu menjadi fokus utama dalam proses pengambilan keputusan. Tapi pertanyaan kedua, istilahnya berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Iya, tepat sekali. Yang ketiga, apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terus bagaimana prosesnya? Kita memiliki prosedur yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama, kasus akan diselidiki secara menyeluruh. Kemudian akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, komite sekolah, orang tua, dan jika diperlukan murid juga. Dalam pertemuan ini akan menganalisis semua opsi yang ada dan mempertimbangkan implikasinya. Keputusan diambil berdasarkan diskusi terbuka ya, dan dengan berfokus pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Iya, masih diskusi semuanya berjalan lancar. Nah, untuk selanjutnya, apa yang menurut Ibu efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan? Begini ya, pertama yaitu dengan cara mengungkapkan bahwa efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah bergantung pada transparansi dan keterlibatan semua pihak yang terlibat. Masih tetap berkolaborasi, melibatkan seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti komite sekolah, orang tua, dan guru dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci keberhasilan. Ini memungkinkan berbagai sudut pandang
dan pandangan yang berbeda untuk dipertimbangkan, sehingga keputusan yang diambil lebih seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah kita. Itu masih tetap kolaborasi dengan Iya. semua pihak biar berjalan lancar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Bagaimana caranya itu mengatasi tantangan tersebut? Tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika adalah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sekolah secara keseluruhan, yaitu mencoba mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Juga berusaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang lebih adil dan berimbang. Jadi di sini kalau ada tantangan tetap berkolaborasi, tapi tetap mementingkan kepentingan individu juga sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, apakah ibu memiliki jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyesuaikan atau menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah itu cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur yang perlu diikuti? Kalau untuk jadwal, tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Itu hanya terjadi beberapa kalau ada dilema tersebut. Lebih fokus pada proses pengambilan keputusan yang cermat dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Cenderung menyelesaikan kasus tersebut dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam waktu yang wajar, tetapi tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan tersebut, agar keputusan yang kita ambil itu maksimal hasilnya. Selanjutnya, pertanyaan yang itu, apakah orang atau faktor yang biasanya membantu atau mempermudah ibu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, apakah ada yang membantu? Yang membantu ya banyak, ya diantaranya ibu juga memiliki seorang penasehat ketika yang membantu dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Selain itu juga biasanya melakukan konsultasi dengan instansi pendidikan setempat dan orang tua siswa yang terlibat dalam kasus tersebut. Semua pandangan ini membantu mendapatkan perspektif yang beragam dan lebih baik dalam pengambilan keputusan. Ada sebenarnya ibu juga konsultasi Iya, dengan atasan ibu. atasan. Kalau misalnya tim kita belum terrealisasi menghasilkan belum maksimal, ya kita minta bantuan atasan seperti pengawas, parinsan didik. Bahkan kalau misalnya ada kenakalan di sekolah kita, kan kita bisa berhubungan dengan kepolisian gitu. Ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Ya. Dari pengalaman ibu dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah ibu peroleh? Terus bagaimana pengalaman ibu dalam mempengaruhi pendekatan dalam mengambil keputusan di masa depan? Pembelajaran utama yang diperoleh oleh saya yaitu pengambilan keputusan dalam dilema etika harus didasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatannya dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana akan lebih berhati-hati. Ya, dia akan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan nilai-nilai etika dan berfokus pada konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut. Nah, mungkin hanya itu Pak Rindar yang sudah bisa disampaikan untuk mengenai dilema etika di sekolah kita. Terima kasih, Bu. Jadi kesimpulannya tetap
kalau ada masalah tentang dilema etika atau moral, yang pertama mengkolaborasi dengan Sama stakeholder pihak. lah, Iya. yang dari sekolah maupun di luar sekolah, entah itu dari pemerintahan, dari atasan ibu, yang penting apa istilahnya di sekolah ibu bisa mengatasi itu dengan cara yang ibu bisa, sehingga permasalahannya bisa teratasi. Iya, karena dalam pengambilan keputusan tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam kepentingan berpendidikan. Itu terima kasih Bu atas ngobrol-ngobrolnya sedikit ini. Kita bisa memperluas pengalaman wawasan saya juga tentang dilema etika yang Ibu sampaikan tadi. Itu terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semangat terus berjuang terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang kepala sekolah itu tentang apa dilema etika atau rujukan moral tentang pengambilan keputusan khususnya di sekolah yang Bapak pimpin. Ya, Ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan tentang dilema etika atau rujukan moral. Langsung saja ya Pak. ya Bang, silakan. Yang pertama, apakah selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana? Oh, jadi begini, tentunya di sekolah itu kan memang banyak sekali dihadapkan ya berbagai masalah, baik itu dari siswa, guru, bahkan mungkin masyarakat ya, di faktor luarnya. Ya tentunya semua permasalahan itu memang harus diselesaikan dengan baik, ya, dengan tepat, dan juga tidak menyakiti salah satu pihak yang bersinggungan langsung dengan mereka gitu. Jadi tetap harus diputuskan dengan baik gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Apakah selama ini Bapak dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak itu terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang dibacakan, itu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Yang pertama kita harus lihat dulu ya situasinya bagaimana ya. Jadi ada dua sisi pasti. Kalau yang benar dengan benar itu kan di satu sisi memang untuk kepentingan bersama, satu sisi mungkin untuk kepentingannya si individu itu sendiri. Ya dua sisi ini harus kita ambil dulu, kita dengar dulu dari berbagai pihaknya. Jadi nanti keputusan yang diambil tentunya adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan, ujungnya siapa ya, untuk kepentingan sekolah dan baik untuk kepentingan dia sendiri. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, jadi ketika ada satu kasus yang muncul di sekolah, tentunya kita lihat dulu nih siapa yang berkasus lah, atau yang mempunyai masalah, atau yang bermasalah di situ. Kalau misalnya dengan anak ya tentunya kita akan panggil guru kelasnya juga, guru kelasnya, kemudian kalau perlu teman sebayanya mungkin kalau ada yang bisa, kalau sudah bisa kita ajak komunikasi ya. Iya. Tapi kalau
siswa-siswa kelas rendah kan di SD itu mungkin kelas 1, 2, 3 untuk komunikasi secara natural mereka memang akan jujur ya, dibandingkan kelas atas mungkin masih bisa mengelak. Tapi yang jelas ketika ada satu kasus yang muncul, saya akan panggil meminta pendapat dari ya guru kelasnya, kemudian guru mapelnya yang mengajar dia. Itu saja. Pastikan kalau ada pengambilan keputusan itu kan pasti ada tantangan ya, Pak, dalam Betul. tantangan apa saja dalam Bapak mengambil keputusan di kasus dilema etika ini. Iya, tantangan yang terjadi pastinya ada. Ketika kita mengambil suatu keputusan, pasti ada yang pro dan yang kontra terhadap hasil yang diambil oleh kita ya. Walaupun itu sudah hasil musyawarah, tapi pasti ada salah satu pihak mungkin atau beberapa pihak yang merasa, wah ini tidak sesuai nih dengan keinginan saya ya, tidak sesuai dengan keinginan saya, atau keputusan yang diambil oleh kepala sekolah atau guru-guru ini cenderung merugikan saya. Yang jelas tantangan itu ada ya dalam diri yang bermasalah itu sendiri, mungkin dari luarnya ya, mungkin di faktor masyarakat juga pasti ada. Yang terberat itu sih. Setelah ada tadi permasalahan dilihat terus ada tantangan, apakah di Bapak sudah istilahnya membuat jadwal tertentu atau tata kelola tentang penyelesaian kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, ketika suatu kasus terjadi di sekolah yang harus diselesaikan, kita lihat seberapa berpengaruhnya kasus itu terhadap sekolah ya, atau terhadap diri seseorang. Jadi ketika itu harus ditangani dengan cepat, ya kita jangan nunda-nunda ya, tidak boleh menunda-nunda, selesaikan dengan cepat, dengan tepat, akurat, tentunya dengan keputusan yang memuaskan semua pihak. Tetapi apabila satu kasus itu memerlukan mungkin penyelesaiannya agak lama, tentunya kan kita harus membuat jadwal ya. Misalnya kita kan harus mencari data yang akurat. Misalnya ini karena apa nih? Harus ada yang ditanya, mungkin faktor dari luar. Misalnya kalau anak misalnya ke keluarganya, ke tetangganya, mungkin ke siapa ya. Yang jelas kalau memerlukan suatu penyelesaian yang agak lama, tentunya itu harus dijadwal dan tidak bisa langsung. Tetapi kalau misalnya kasusnya harus diselesaikan hari itu juga dan bisa selesai hari itu juga, ya kita cukup hari itu selesai dan besok-besoknya sudah normal lagi gitu. Tapi tergantung kasus yang dihadapi ya Pak. Kalau ibaratnya kasusnya agak berat, berarti mungkin ada penjadwalan untuk ketemu dengan stakeholder yang lain mungkin. Ya betul, tergantung kita lihat kasusnya. Kalau kira ringan dan bisa diselesaikan dengan baik dan tidak memerlukan banyak orang ya kita selesaikan saja langsung. Tapi kalau memang perlu ya agak berat lah misalnya, tetap kita harus berkomunikasi dengan yang lain. Selanjutnya Pak, ini ada faktor-faktor atau apakah ada seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Mungkin ada dari faktor dari luar, entah itu dari kedinasan atau dari rekan kerja Bapak gitu. Iya. Kalau untuk siswa misalnya nih, contoh kecil untuk siswa, faktor tertentu ya yang paling menentukan ya tentunya selain kita mengambil di keputusan akhir, komunikasi dengan guru kelasnya ya, dengan guru kelasnya itu sangat membantu sekali karena kita perlu data-data. Yang pertama guru kelas, yang kedua kalau memang diperlukan orang tuanya, teman-temannya dan guru-guru yang lain. Jadi suatu pengambilan keputusan nggak bisa kita dengan otoriter kita menentukan ya, tetap ada faktor pendukungnya dan itu menurut saya yang paling penting, yang bersama langsung dengan si pembuat
atau yang mengalaminya ya. Kalau siswa berarti dengan guru kelasnya. Kemudian satu lagi, kalau misalnya kasusnya terjadi pada guru nih, tentunya ada juga faktor untuk pendukungnya itu ada. Ya, karena pendukung ada, ya rekan sejawatnya kita lihat, kita tanya betul tidak kesehariannya. Setelah itu ya kita sendiri melihat. Kita kan sebagai kepala sekolah harusnya dengan rutin melihat keseharian mereka gitu ya. Guru-guru bisa observasi melalui pembelajarannya, cara mengajarnya, dan tingkah laku di keseharian di sekolah. Kalau memang berat, tentunya kita akan komunikasi ke yang lebih atas ya. Kita punya pengawas. Kita kalau di kecamatan kan ada korwil sekarang ini. Sampai korwil tidak bisa ya, kita harus ke dinas kabupaten, seperti itu jalurnya. Tapi tergantung apa permasalahan yang ada di sekolah punya Pak ya. Ya. Kalau permasalahan dengan siswa mungkin dari guru atau memanggil orang tuanya untuk menyelesaikan masalah. Kalau guru yang bermasalah mungkin kalau kepala sekolah perlu bantuan ke yang lebih atasnya. Lagi ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua yang telah disampaikan tadi oleh Bapak tentang keputusan untuk menyelesaikan masalah, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, saya menjabat belum lama. Dulu kita berangkat dari guru. Mungkin kita yang jadi subjeknya ya, yang jadi sumber masalahnya mungkin lah, kita guru-guru atau siswa kita. Sekarang kita sebagai pengambil keputusan, saya sendiri sebagai pengambil keputusan, tentunya ada beberapa hal baru yang saya alami sekarang ini. Yang pertama, ketika kita mengambil keputusan, tentunya kita harus berpikir 2, 3, sampai mungkin 10 kali baru kita ambil keputusan. Ada yang harus diputuskan secara cepat, ada juga yang mungkin harus memerlukan waktu yang agak lama ya. Itu pembelajaran yang dapat saya ambil. Kemudian yang keduanya, keputusan yang saya ambil nanti sebisa mungkin tidak tidak menjadi sebuah keputusan yang kontroversial di mata mereka, tidak menjadi gaduh lah istilahnya. Ini kepala sekolah mengambil keputusan seperti ini, mungkin tidak berpihak kepada guru, tidak berpihak kepada murid. Itu jadi pelajaran-pelajaran semenjak jadi kepala sekolah seperti itu, dan ini tentunya didukung oleh kerjasama yang baik ya. Saya sebagai stakeholder yang ada di sekolah, pemangku kebijakan, pengambil keputusan, tentunya harus banyak bertanya kepada rekan-rekan sejawat saya yang sudah menjadi kepala sekolah lebih lama. Kemudian mencari data yang akurat. Kita harus mengambil keputusan berdasarkan data ya. Kemudian musyawarah untuk mufakat, barulah keputusan itu bisa diambil. Yang jelas banyak sekali pengalaman yang sudah saya ambil walaupun baru sebentar, dan mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi ya pengalaman baru untuk tata cara pengambilan keputusan ini. Mungkin itu saja. Mungkin intinya dari Bapak untuk mengambil keputusan itu menimbang tentang kasus apa yang terjadi, berat atau ringannya, tapi tetap kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah maupun di kedinasan. Ya. Mungkin itu Pak beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih. Jawaban dari pertanyaan saya tadi, jawaban dari Bapak tadi bisa menambah pengalaman dan wawasan saya tentang pengambilan keputusan di Etika ini. Kedepannya saya bisa belajar lagi dengan Bapak lah berbagi
baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.